Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 orang anggota sindikat pengganjal kartu ATM di Medan ditangkap polisi. Pelaku menahan kartu ATM korban dengan tusuk gigi. Polisi geledah dan membakar sejumlah bangunan di Desa Semencirim, Deli Serdang yang dijadikan tempat judi dan transaksi narkoba. Polisi ringkus pelaku pemalsuan BBM Pertalite di kawasan Binjai Langkat. Tersangka meniru bahan bakar menggunakan bahan makanan. Polisi meringkus pelaku aksi pemalsuan bahan bakar minyak jenis Pertalite di kawasan Binjai Langkat. Tersangka meniru bahan bakar menggunakan bahan makanan, sedikit air serta campuran bahan bakar asli. Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai merilis pengungkapan kasus pemalsuan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang tertangkap tangan di kawasan Seibinge, Kabupaten Langkat. Sejumlah warga melapor pada polisi yang kemudian petugas langsung menyelidiki dan menangkap tersangka Andi pada 20 Januari 2024 kemarin. Saat hendak menjual barang dagangannya di kawasan Seibinge, Kabupaten Langkat. Untuk pemasarannya, tersangka menjualnya kepada pedagang eceran minyak dengan harga di bawah harga SPBU sebesar Rp8.000 per liter. Sementara untuk mengelabui korbannya, tersangka meniru bahan bakar tersebut dengan gincu, bahan makanan, dan air sedikit, yang kemudian ditutup dengan campuran bahan bakar asli. Praktik yang dilakukan tersangka sudah berulang kali. Pelaku ditangkap di Desa Kuala Mencirim, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat. Operasionalnya mereka menawarkan harga Pertalite yang di bawah standar yang telah dijual oleh SPBU Pertamina. Jadi atas dasar itu para korban tertarik dan membeli. Jadi karena kegiatan ini sudah dilakukan berulang kali, maka sudah tersebarlah terutama di Kecamatan Seibinge, Kota Binjai, di mana TKP pada saat penangkapan. Tersangka kini ditahan Satreskrim Polres Binjai guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut dan dijerat dengan pasal 54 Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman 6 tahun penjara serta denda Rp60 miliar. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Binjai. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Saidur Rahman, dihukum penjara selama 6 tahun. Terdakwa terbukti melakukan korupsi dana program kegiatan Ma'had Al-Jami'ah bagi mahasiswa baru yang merugikan negara hampir 1 miliar. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Saidur Rahman, memasuki babak akhir. Rektor UINSU periode 2016-2020 Saidur Rahman, Kepala UPT Pusbangnis Sangkot Azhar Rambe, dan pengadministrasi Pusbangnis UINSU Novianti Siregar mendengarkan vonis hakim. Majelis Hakim menyatakan ketiganya bersalah melakukan tindak pidana korupsi program kegiatan Ma'had Al-Jami'ah yang tidak tercantum dalam rencana bisnis anggaran Badan Layanan Umum UINSU tahun 2020. Terdakwa Sangkot Azhar Rambe divonis dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa Evi Novianti Siregar dihukum 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Usai mendengarkan putusan jaksa, penasehat hukum dan terdakwa menyatakan pikir-pikir. Tuti Alawiya Lubis melaporkan dari Medan.
TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo Medan memberlakukan larangan melintas bagi kendaraan beratribut logo partai politik di Pangkalan Angkatan Udara Suwondo Medan. Larangan ini guna menjaga netralitas TNI pada pemilu 2024. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Suwondo Medan memberikan arahan kepada seluruh jajaran TNI untuk tetap bersikap netral dalam pemilu 2024. Seluruh yang berkaitan dengan partai politik, capres, dan caleg tidak diperbolehkan terpampang di sekitar kawasan Lanut Suwondo. Dengan berlakunya aturan ini, Komandan Pangkalan Udara Suwondo memerintahkan seluruh personel untuk melarang kendaraan berlogo partai politik dan calon legislatif melintas di kawasan Pangkalan Udara. Penjagaan dilakukan anggota di setiap pintu masuk jalur alternatif mulai dari Jalan Adi Sucipto hingga Jalan SMA 2 Medan. Perlu kita ketahui bahwa TNI ini adalah sampai saat ini adalah netral. Ya. Saya belum ada perintah, sampai saat ini netral. Jadi kita tidak akan bisa memberikan keleluasaan untuk para parpol masuk ke wilayah kita. Kita juga punya keluarga kita juga ikut memilih. Tapi kita tidak boleh mempengaruhi keluarga kita, termasuk istri saya. Saya juga nggak boleh tuh, mah nanti pilihnya ini A atau pilihnya F, G, H, I, J, K, nggak ada. Dia juga punya hak, tetapi untuk di fasilitas militer tidak boleh. Harapan kita pelaksanaan pemilu ini kita laksanakan dengan aman, lancar, dan semuanya berjalan dengan baik. Ya nggak? Jalan Adi Sucipto hingga Jalan SMA 2 Medan merupakan wilayah Pangkalan Angkatan Udara Suwondo. Kedua jalan ini merupakan jalan alternatif, dibuka untuk umum mulai pukul 6 pagi hingga 10 malam. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Fri Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.